Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian dari Amarket pada hari ini tanggal 8 Maret tahun 2022. Seperti biasa trader semuanya, kita akan mulai lagi hari ini dengan analisa-analisa harian kita pada hari ini dari beberapa pasangan mata uang, aset maupun kripto ya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia dimanapun berada. Oke, tanpa membuang waktu yang panjang lagi, mari kita segera memulai analisa harian kita pada hari ini. Seperti biasa kita mulai dari Euro USD. Trader semuanya, pada aset Euro USD pada kesempatan hari ini, pada sesi Asia dia coba mengoreksi lebih tinggi lagi ya. Dia lebih tinggi lagi, ingin mengoreksi ya, di mana kemarin harga sampai berada di titik yang paling terendah selama 22 bulan terakhir di level 1.08. Ini adalah level yang paling terendah selama 22 bulan terakhir. Di samping itu juga trader bahwa perang di Ukraina adalah merupakan suatu awan hitam bagi perekonomian di Eropa, tapi merupakan kebalikan di ekonomi Amerika di mana mata uang Amerika dolar semakin meningkat ya. Oleh karena itu, trader semuanya kita harus lihat bahwa arah pergerakan ke depannya nanti seperti kayak gimana. Selanjutnya trader semuanya, perbedaan antara Euro Central Bank dan Federal Reserve mendukung dolar Amerika yang semakin menguat ya pada hari-hari terakhir ini. Untuk lebih jelasnya lagi kita coba masuk di platform perdagangan kita. Oke, trader semuanya di platform perdagangan kita di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa pada hari ini rentang harian pada hari ini berada dari posisi 08 1.08439 sampai 1.08894 ya, 894. Saya bisa lihat di sini, kalau kita lihat di sini sudah sangat jelas bahwa ya setelah dia masuk di pasar Asia sedikit mengalami penguatan ya, tapi setelah itu dia melakukan pembalikan arah ya, sedikit terjadi pelemahan. Dan kalau trader lihat di sini di moving average sini di 1.0866 ya, dia menembus poin di sini ya 0866. Artinya kalau kita lihat dari sini ada kemungkinan untuk dia akan turun terus ya. Walaupun secara garis besar pada hari ini kemungkinan besar akan terjadi bullish pada pasar hari ini ya. Tapi kita tidak tahu ke depan seperti kayak gimana. Kalau saya melihat bahwa mungkin hari ini wait and see ya. Untuk menjadi bullish kita belum tahu ya. Kita akan melihat pergerakan geopolitik pada hari ini. Tapi menurut prediksi saya, kalaupun memang dia bullish, dia akan naik sampai yang paling tertinggi, menembus moving average di sini ya, menembus moving average di sini ya, dan menembus titik resisten pertama di 1.09054. Itu bisa sampai di resisten yang kedua menurut saya masih sangat jauh, tapi ada kemungkinan ya. Tapi kalau menurut analisa saya yang win-win solution yang akan diperoleh ya adalah apabila dia menembus sampai di 1.0900, artinya dia punya kemungkinan untuk sampai ke titik resisten 1 ya. Tapi secara garis besar kalau kita lihat di sini sebelum masuk di pasar Eropa ya, sebelum masuk pasar Eropa saya masih berkeyakinan bahwa dia akan turun terus dan mungkin titik maksimal kalau dia turun adalah berada di 1.08465 ya. 1.08465 adalah nilai maksimum yang bisa dicapai ya. Apabila dia menembus itu artinya ada kemungkinan untuk dia sampai ke titik support pertama. Tapi menurut prediksi saya dia akan mencoba untuk sampai di 108.474 di sini lah. Ya, sekitaran sini ya, sekitaran sini. Oke. Oke trader, itu adalah prediksi dari Euro USD. Sekarang coba kita masuk di mata uang lainnya di pound sterling dolar Amerika. Kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling dolar Amerika berada dalam tekanan jual yang berat pada awal hari Senin kemarin, di mana pound sterling dolar Amerika ini diperdagangkan di level terendah yang 14 bulan terakhir. Dan dia sampai ke level 1.3174 ya. Oke. Di samping itu trader semuanya kita lihat bahwa dolar Amerika terus mendapatkan permintaan safe haven ya akibat dari perang yang sedang berlangsung ya. Hal ini membuat
para investor mencari tempat investasi yang aman, dan minyak adalah tempat investasi yang benar-benar aman, ya. Selanjutnya trader, kita bisa lihat pada akhir minggu lalu Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia, ya. Ini menambahkan bahwa mereka perlu dengan cepat memperkuat pertahanan negara-negara NATO. Kalau kita lihat perang yang terjadi, Inggris sangat panasan makanya, ya. Inggris sangat panasan karena mungkin Inggris punya orang bilang bagian yang harus diselesaikan juga di sana. Tapi kita tinggalkan itu, kita sekarang prediksi aja. Oke, kita coba masuk sekarang di platform perdagangannya. Sabar, kita lihat dulu. Wah, ini ada sedikit gangguan di platform saya. Oke, sahabat trader, kita sambil menunggu. Kita sambil menunggu trader semuanya, ya. Kita sambil menunggu. Oke. Sambil menunggu platform saya berjalan, kita lihat dulu. Kita lihat kembali lagi apa yang oke, muncul lagi. Nah, ini dia. Muncul lagi. Sahabat trader. Oke, nah, oke, udah muncul. Oke, kita sekarang coba masuk di pound sterling dolar Amerika. Di pound sterling dolar Amerika, ya, trader semuanya, saya coba memberikan batasan rentang hariannya itu di 1.30976 sampai 1.31305. Sangat jelas di sini setelah dia menembus, ya, terjadi pergerakan naik, ya. Dia akan mencoba hari ini, kemungkinan bullish akan sedikit dialami oleh pasangan mata uang ini, ya. Kemungkinan bullish masih bisa terjadi, dan kalau saya memprediksikan, ya, apabila ada kemungkinan bullish besar sini. Dan saya memprediksikan kalau trader lihat di sini, ya, setelah dia menembus titik di sini, ya, dia sempat menembus titik resisten di sini, ya, 1.31. Setelah itu dia kembalikan arah, ya. Kalau saya melihat bahwa dia masih akan bermain di seputaran sini, ya. Dia masih akan bermain seputaran sini, dan harus dilihat di sini juga bahwa RSI di sini ada sedikit pergerakan untuk dia akan kembali lagi naik ke atas. Di sini juga kita bisa lihat di MACD tekanannya semakin berkurang, momentumnya berkurang. Oleh karena itu ada peluang untuk dia mengalami kenaikan, ya. Dan kalau saya lihat di sini, ya, kalaupun dia mengalami kenaikan, ya, saya bisa sedikit memprediksikan bahwa di poin 1.31258 ini adalah titik yang paling maksimal untuk dia bisa tembus sebelum dia merangkak menembus titik resisten, dan dia menuju ke resisten 1 di 1.31450, ya. Tapi menurut prediksi saya masih kemungkinan dia masih hari ini, ya. Kalau menurut prediksi saya hari ini dia masih bermain di seputaran rentang harian ini. Kita akan lihat pergerakan ke depan, dan hari ini tidak ada news yang benar-benar memberikan tekanan yang besar, ya. Oleh karena itu, secara teknikal saya masih memprediksikan dia akan bermain di seputaran sini, 30976 sampai 31305, ya. Oke. Sekarang kita coba lanjut ke prediksi berikutnya. Oke, kita masuk ke gold. Trader semuanya, pindahin dulu. Kita lihat di sini bahwa gold tertinggi pernah dicapai, ya, sejak bulan Agustus tahun 2020, di mana harga gold ini dia menuju sampai ke 2063, ya, per ons. Bayangkan, itu adalah titik yang paling tertinggi dari tahun 2020. Selanjutnya kita bisa lihat juga di sini bahwa gold ini dia masih terbelenggu oleh kekuatan dolar Amerika. Kekuatan dolar Amerika menjadi suatu alasan di mana emas ini masih bisa punya peluang untuk naik dan naik lagi, dan saya tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik lagi, ya. Kita akan lihat ke depan. Oke. Selanjutnya trader, kita lihat juga di sini, ya. Kita lihat juga di sini bahwa
Peningkatan permintaan dari konsumen, investor, bank sentral karena meningkatnya ketidakpastian geopolitik yang terjadi. Ya, ketidakpastian geopolitik yang terjadi membuat permintaan dari konsumen akan gold ini semakin bertambah. Oleh karena itu menjadi alasan kenapa gold semakin meningkat sampai menembus titik paling tertinggi dari tahun 2020 di seputaran 2063 ya, 2063. Oke, trader semuanya, kita akan masuk, coba kita lihat di platform gold pada hari ini. Kita lihat di sini. Oke. Kita lihat di sini trader. Di platform gold sudah sangat jelas rentang hariannya. Hari ini saya coba memberikan rentang harian itu dari 1979 sampai 2000. Dia kemarin 2063, tapi rentang harian hari ini saya memprediksikan dia akan mencoba sampai di titik 2000 ya. Oke, kita coba lihat ya. Kalau kita lihat prediksi hari ini secara garis besar gold juga masih punya peluang untuk naik. Tapi kalau kita lihat secara teknikal yang ditunjukkan oleh indikator, mungkin udah saatnya gold hari ini akan sedikit terjadi pembalikan arah. Mungkin saatnya gold hari ini sudah bisa mengalami pembalikan arah. Oleh karena itu, prediksi trader harus bisa lihat di sini bahwa ya, kalau kita lihat di sini ya trader ya, ini saatnya dia udah mungkin besok atau hari ini atau besok, ya mungkin besok kamu prediksi saya adalah dimana dia bisa melakukan pembalikan arah ya, karena sudah berada di puncak yang benar-benar puncak sekali ya. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, oke, kita lihat di sini trader bisa lihat dengan jelas ini ya, bahwa dia setelah menembus garis trend line di sini ya, dia menembus trend line sini, dia akan mencoba ya, tapi trader bisa lihat di sini, bahwa momentum memang masih bisa terjadi, tapi kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami pengurangan ya, mengalami penurunan di sini. Oleh karena itu prediksi saya gold ini dia untuk bisa menembus sampai di 2000 ke atas lagi seperti kemarin, saya pikir kayaknya untuk hari ini tidak. Menurut prediksi saya ya, mungkin dia akan berkisar 1992 ya, mungkin kalau yang paling tertinggi hari ini 1997. Nah, kalau dia bisa sampai menembus ke 2000 itu adalah yang sangat luar biasa. Tapi kalau prediksi saya ya, kalaupun dia akan mengalami penurunan, berarti nilai di 1989 adalah level yang paling masuk dalam logika ya, level yang paling masuk logika. Karena kalau saya lihat setelah masuk pasar Eropa, kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami penurunan. Oke, trader, kita tinggalkan ini. Sekarang kita coba masuk ke yang lainnya di minyak. Bagaimana pergerakan minyak hari ini? Trader, untuk pergerakan minyak hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa harga minyak bisa melonjak lebih dari 2 kali lipat. Ini menurut Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak. Beliau mengatakan bahwa harga minyak akibat perang yang terjadi, harga minyak bisa melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi $3.300 per barel. Bayangkan, $300 per barel. Kalau $300 per barel, yang paling kaya sebenarnya Amerika, trader. Yang paling kaya itu nanti Amerika, karena Amerika adalah penghasil minyak terbesar di dunia dan nomor 4 emas terbesar di dunia. Jadi sangat wajar kenapa perang Amerika tidak mau terlalu campur tangan, karena dia lebih mementingkan ekonomi dia. Di saat harga minyak naik, harga emas naik, yang paling untung adalah mereka ya. Oleh karena itu apabila minyak sampai 300, wah sangat luar biasa yang mempunyai minyak ya. Oke, informasi berikutnya, menguatnya dolar Amerika menyebabkan harga minyak mentah ya menjadi lebih mahal lagi, dan kita bisa lihat di sini bahwa kenaikan harga minyak mentah ini disebabkan karena adanya penundaan pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir dengan Iran. Oke, coba kita lihat sekarang di platform. Kita lihat di platform, di sini sangat jelas ya, untuk minyak hari ini dia berada di, kita coba pindahin dulu ke time frame lebih pendek, 121 sampai 127 ya. Kalau kita lihat di sini dia udah menembus titik 127 ya. Dia akan mencoba sampai ke 128. Tapi kalau menurut prediksi saya ini dia udah sampai di titik di RSI ini udah titik yang paling tertinggi. Malah kalaupun dia bisa naik, mungkin 128.79 adalah nilai yang paling maksimal ya. Nilai maksimal. Tapi menurut prediksi saya dia akan sedikit, orang bilang dia akan bermain di seputaran 127 sampai 128. Lebih dari itu sangat sulit.
Lebih dari itu sangat sulit. Untuk bisa meningkat lagi kayaknya lebih dari itu sangat sulit. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini nilai yang paling maksimal bisa dicapai adalah 128 ya. Untuk bisa sampai 129 menurut prediksi saya masih sangat ya, menurut saya untuk hari ini 128 adalah harga yang paling maksimal yang bisa dicapai oleh minyak Brent pada hari ini ya. Kalaupun kita lihat di sini memang udah terjadi penembusan ya, tapi kalau prediksi saya ini kalau kita lihat secara momentum di sini momentumnya udah mulai berkurang dan malahan RSI udah mulai siap mengalami penurunan koreksi. Dan apabila dia terjadi koreksi ya prediksi saya ya mungkin sampai posisi 126 mungkin sangat luar biasa kalau dia akan turun ya. Tapi menurut prediksi saya dia akan berada sekitar 127 sampai 128 untuk hari ini ya, untuk hari ini. Oke. Selanjutnya trader kita akan masuk ke prediksi lainnya dari kripto. Nah, kalau kripto sudah sangat jelas ya. Presiden Amerika berencana menandatangani perintah untuk kripto ditambah ke daftar faktor yang membebani harga kripto ya. Ya ceritanya Amerika dia udah masuk lagi ya. Amerika udah mulai senggol-senggol kripto ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini bahwa harga kripto ini sangat dia memberatkan karena dia akan mencoba untuk Rusia setelah diembargo akan mencoba untuk masuk ke kripto ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat prediksi pada hari ini trader, kita lihat prediksi hari ini untuk kripto. Seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa untuk kripto ini dia akan berputar dari 37 sampai 38 untuk bisa naik lagi sangat luar biasa. Tapi menurut prediksi saya, kalau menurut prediksi saya sekarang dia berada di posisi 3830 ya, 38.376 lah contoh. Menurut analisa saya ya dia itu palingan akan bergerak di sekitar sini aja nih. 38 hari ini ya. Memang sampai 38 di atas ini, tapi untuk bisa menembus sampai ke 39 menurut prediksi saya masih jauh. Masih sangat jauh. Masih sangat jauh trader semuanya. Jadi dia masih bergerak sekitar 37 sampai 38, 37 sampai 38. Sekarang dia akan mencoba naik ya, tapi secara garis besar kalau mau prediksi saya, dia cuma bergerak antara 37 sama 38 aja. Dia hari ini untuk bisa sampai ke titik 40 menurut prediksi saya masih sangat jauh. Malahan menurut prediksi saya, sampai akhir minggu ini titik 40 itu masih sangat susah, apalagi mau tembus 42. Itu masih sangat jauh dari perkiraan. Yang ada dia bisa turun ke bawah. Tapi hari ini saya masih memprediksikan dia cuma bergerak antara 37 sampai 38. Ini aja ya. Oke. Oke, trader semuanya. Kita udah selanjutnya saya coba masuk lagi ke prediksi ekonomi harian kita pada hari ini, kalender ekonomi. Karena hari ini kalender ekonomi itu tidak banyak yang bintang 3, jadi yang bintang 2 bisa menjadi alasan ya. Tapi untuk hari ini sebenarnya untuk prediksi yang lebih besar ya, bintang 3-nya tidak ada. Oleh karena itu bintang 2 ini bisa menjadi alasan untuk trader untuk melakukan analisa ya. Oleh karena itu informasi besar yang terjadi pada hari ini menurut saya tidak terlalu ada di sini pada kesempatan hari ini. Oke. Oke trader semuanya, kita udah berada di akhir acara analisa trading harian kita dari market. Saya cuma mau bilang bahwa trader jangan lupa untuk subscribe channel kita, subscribe channel Telegram kita, dan yang paling luar biasa adalah jangan lupa daftar buka akun baru di bersama Amarket di website. Trader bisa lihat sini ya, id.amarket_market.co. Ini adalah website resmi dari Amarket dan trader bisa mencoba trading, sensasi trading bersama kami. Oke trader, trader Indonesia dimanapun berada, demikianlah analisa trading harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap analisa. Kunci analisa ada di tangan trader sendiri. Apapun yang terjadi, analisa dari trader adalah yang paling sempurna.
Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit.